Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis kebutuhan bandwidth. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan sambungan internet. Saat ingin menyewa sambungan internet tersebut, harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Kenyamanan dalam mengakses internet sangat dipengaruhi oleh besar kapasitas bandwidth yang disediakan. Maka harus dipertimbangkan jenis penyewaan sambungan internet yang akan digunakan dengan beberapa pilihan penyewaan. Yang pertama adalah bandwidth capacity. Bandwidth capacity merupakan tipe penyewaan sambungan internet yang hanya membatasi lebar kanal link berdasarkan kapasitas bandwidth. Sebagai contoh, ketika kita menyewa sambungan internet dengan lebar bandwidth 20 Mbps selama periode waktu tertentu, kita hanya diizinkan mengakses internet dengan bandwidth maksimal 20 Mbps tersebut, tapi tanpa terbatas waktu dan besar paket data yang di-download ataupun yang di-upload. Maksudnya, kita bisa menggunakan bandwidth dengan 20 Mbps ini dengan sesuka hati, tapi selama periode waktu tertentu atau periode penyewaan. Metode layan ini biasanya diterapkan pada pengguna skala menengah ke atas, seperti kantor, perusahaan, dan organisasi. Saat ingin menyewa bandwidth dengan opsi ini, biasanya kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Yang pertama adalah shared bandwidth atau biasa disebut dengan istilah up to bandwidth. Share bandwidth atau up to bandwidth merupakan mekanisme pembagian bandwidth yang diperoleh berdasarkan banyaknya pengguna yang sedang mengakses. Perbandingan bandwidth ini adalah 1:100. Artinya, ketika kita menyewa bandwidth ini dengan bandwidth 1 Gbps, ketika akses internet hanya digunakan oleh satu orang atau satu pengguna, bandwidth yang diperoleh bisa mencapai nilai maksimal atau 1 Gbps. Namun, ketika link internet diakses oleh 100 pengguna atau sedang dalam keadaan penuh, biasanya bandwidth yang diperoleh setiap user adalah 10 Mbps. Karena bandwidth 1 Gbps tersebut terbagi rata oleh tiap user. Biasanya tipe ini digunakan untuk kalangan user dengan kebutuhan berskala kecil, seperti perorangan, perumahan, small office, atau SOHO. Yang kedua adalah dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan bandwidth yang secara khusus disediakan hanya untuk seorang user saja. Perbandingan penggunaan bandwidth ini adalah 1:1. Artinya, setiap user akan mendapatkan kapasitas bandwidth yang sama meskipun kondisi internet penuh maupun tidak. Contohnya, ketika kita menyewa bandwidth 200 Mbps, saat sambungan internet dalam kondisi dipakai secara penuh ataupun tidak, maka akan tetap disediakan alokasi bandwidth sebesar 200 Mbps. Hal tersebut berarti kapasitas bandwidth maksimal untuk download dan upload memiliki kapasitas yang sama, yaitu 200 Mbps. Seringkali ketika ingin menyewa bandwidth ini, user akan memperoleh bonus IP public. Dengan perbandingan downstream dan upstream adalah 1:1. Untuk jenis penyewaan metode ini biasanya relatif mahal. B. Kuota volume base. Penyewaan berdasarkan besarannya kuota internet yang disediakan dalam batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Spesifikasi kecepatan transfer data dan besar bandwidth tidak dicantumkan. Saat kuota mencapai limit atau habis, kecepatan transfer data akan menurun. Nah, sekarang ada tipe-tipe kuota volume base. Tipe kuota volume base yang pertama itu adalah
ada kuota internet. Yang kedua, kuota internet lokal. Yang ketiga, kuota internet video. Keempat, kuota internet chatting dan media sosial. Kelima, kuota berdasarkan waktu akses. Pertama, kuota internet. Kuota yang diberikan secara penuh pada perangkat yang menggunakan untuk berbagai keperluan tanpa terbatas waktu dan lokasi pengaksesan. Yang kedua ada kuota internet lokal. Jadi kuota internet lokal dapat diartikan sebagai kuota yang disediakan dengan pembatasan akses jangkauan wilayah tertentu, misalnya area Solo dan Klaten. Ada banyak lagi contohnya seperti Karanganyar dan Boyolali. Jadi pada kuota internet ini pengaturannya biasanya ditentukan berdasarkan area pengaktifan kartu atau area waktu pengisian kuota. Jika pengguna berpindah area, fitur ini tidak akan berfungsi. 3. Kuota internet video. Kuota yang disediakan khusus untuk mengakses data video melalui aplikasi khusus. Yang keempat ada kuota internet chatting dan media sosial. Kuota chatting merupakan kuota yang disediakan secara khusus untuk melakukan chatting seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Tetapi terkadang jika kuota internet Anda sudah habis, Anda masih dapat melakukan aktivitas chatting dan surfing di Facebook. Jadi, inilah fungsi dari kuota ini. Nah, ada tipe bandwidth yang terakhir, yaitu kuota internet berdasarkan waktu akses. Jadi, kuota internet berdasarkan waktu akses itu adalah kuota yang hanya dapat diakses bagi para pengguna pada waktu tertentu seperti malam hari, dini hari, atau jam-jam tertentu. Yang berikutnya adalah C, yaitu kombinasi. Kombinasi ini adalah mekanisme yang menerapkan kedua prosedur sebelumnya. Contohnya, pengguna menyewa bandwidth internet 10 Mbps setiap 1 bulan dengan biaya 300.000. Jika dalam periode 3 minggu, pengguna internet mencapai 30 GB, kecepatan dari bandwidth akan menurun. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah perkiraan jumlah pengguna yang mengaksesnya. Maksudnya, semakin banyak user, semakin besar juga kebutuhan bandwidth yang harus disediakan. Karena itu, alokasi kebutuhan bandwidth juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya klien yang terhubung. Yang ketiga, tipe perangkat keras yang digunakan oleh klien. Hal ini sangat menentukan tingkat kecepatan transmisi data yang diperoleh dalam komunikasi. Misalnya, komputer yang kartu jaringan Ethernet dengan speed 10 Mbps tentu berbeda halnya dengan komputer yang kartu jaringan GB internetnya mencapai speed hingga 1 Gbps. Otomatis kerja jaringannya juga berbeda. Yang keempat, infrastruktur yang telah di-setup sebelumnya. Infrastruktur yang dimaksud dalam aspek ini yaitu meliputi struktur perangkat jaringan seperti router, bridge, repeater, server, dan media transmisi. Yang kelima, jenis layanan yang akan diselenggarakan. Besar bandwidth ditentukan berdasarkan layanan yang akan dibangun. Misalnya, sebuah perusahaan menyelenggarakan sistem video conference dengan perusahaan lain. Kebutuhannya pasti akan berbeda dengan perusahaan yang hanya bekerja dengan core business e-commerce. Kemudian yang keenam, protokol jaringan yang akan dijalankan. Lebar bandwidth harus diperhatikan agar layanan akses jaringan bekerja secara optimal. Dengan jenis protokol yang akan dijalankan, misalnya protokol UDP, protokol TCP, sistem DNS, Telnet, SSH, FTP, dan lainnya. Yang ketujuh adalah prioritas kepentingan dalam menjalankan fungsi jaringan. Keputusan menentukan akan menyewa bandwidth IX atau Internet Exchange, atau tersedia juga IEX atau Indonesia Internet Exchange, atau bahkan keduanya dapat dilihat dari kebutuhan dalam organisasi. Sebagai contoh,
Saat para pengguna sedang memainkan game online dengan server yang terpasang di Jakarta, yang menjadi prioritas utama adalah kecepatan tinggi dan latensi rendah. Oleh karena itu, bandwidth IIX atau Indonesia Internet Exchange merupakan kebutuhan yang wajib tersedia agar menunjang kebutuhan bandwidth dari segi fungsi jaringan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, diharapkan bisa mencari dari sumber lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.